Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar tentang tips menabung di saat pandemi. Siapa bilang sih pandemi seperti ini kita tidak bisa menabung? Bisa dong tentunya. Nah, meskipun penghasilan kita pas-pasan atau bahkan menurun drastis, kita masih bisa nih melakukan upaya-upaya yang dapat dilakukan agar kita bisa menabung. Karena kita tahu ya, di pandemi seperti ini kebutuhan itu tidak akan pernah berkurang. Kebutuhan itu akan selalu bertambah. Jadi, bagaimana caranya? Kita itu harus bisa tetap rajin menabung agar kita dapat memenuhi kebutuhan kita di masa-masa yang akan datang atau kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti itu. Nah, tips yang pertama, kita itu mengevaluasi apa saja sih sumber pendapatan kita. Nah, setelah kita tahu sumber pendapatan kita catat dengan rinci. Misalnya dari gaji pokok, kita mendapat gaji pokok berapa dalam satu bulan. Setelah itu ada juga misal dari kita berjualan online atau usaha lainnya. Nah, setelah kita mencatat, yang kedua itu kita membuat pos-pos pendapatan. Pendapatan itu kita pos-poskan di mana akan digunakan untuk apa. Misalnya kita kebutuhan sangat pokok, misalnya sembako atau nanti bayar uang sekolah anak, atau sebagai mahasiswa ataupun siswa kita harus membeli paket data setiap bulan. Nah, seperti itu kita pos-poskan apa saja kebutuhan yang harus kita penuhi dalam satu bulan. Setelah kita poskan, ternyata misal kita, wah kebutuhanku banyak nih, lebih dari pendapatan atau uang yang aku miliki. Nah, gimana caranya untuk mengatasi itu? Maka kita yang ketiga yaitu membuat skala prioritas. Nah, kita prioritaskan dari kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi itu, mana kebutuhan yang paling mendesak dan harus segera dipenuhi. Saya yakin di sini dan pasti kalian juga merasa bahwa tidak semua kebutuhan itu harus dipenuhi saat itu juga. Ada yang bisa ditunda pemenuhannya. Maka di sini teman-teman tugasnya yaitu untuk membuat pos-pos mana saja yang masuk ke dalam kebutuhan prioritas yang mendesak dan harus segera dipenuhi saat itu juga. Nah, setelah kalian sudah mampu dan membuat skala prioritasnya, nah kalian tips selanjutnya yaitu hindari mencicil atau hindari membeli sesuatu dengan mencicil, karena membeli sesuatu dengan mencicil itu akan menambah pengeluaran kita secara tidak terasa. Nanti kita, wah ternyata membengkak ya, kita harus mencicil itu, sedangkan kalau kita mencicil harganya itu menjadi lebih tinggi. Maka usahakan jangan membeli sesuatu untuk mencicil, kecuali itu memang kebutuhan yang sangat urgent untuk kita penuhi. Dan yang terakhir yaitu kita meminimalisir kerugian dengan cara apa? Kita melakukan asuransi. Nah, asuransi entah itu pendidikan ataupun kesehatan itu sangat perlu. Karena apa? Kita tidak tahu kalau kapan kita itu dalam hidup kita fase di mana kita itu sakit atau membutuhkan pertolongan di rumah sakit. Nah, dan itu tuh pasti. Jadi, sebisa mungkin kita ikut asuransi, karena asuransi kan sifatnya untuk masa depan. Nah, itu juga salah satu juga sudah menabung juga. Selain asuransi kesehatan, juga asuransi pendidikan, karena pendidikan itu penting. Pemerintah saja sudah mewajibkan pendidikan selama 12 tahun. Nah, jadi kita sebagai manusia atau insan pendidikan atau orang-orang yang sudah sadar akan pentingnya pendidikan perlu untuk asuransi pendidikan. Dengan adanya kita melek asuransi, di sini kita sudah menabung atau meminimalisir biaya yang akan kita keluarkan di masa depan dan kita sudah mencicilnya dari sekarang. Nah, mencicil yang tadi harus kita hindari adalah mencicil untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan seperti itu, atau bisa kita kesampingkan terlebih dahulu. Nah, dengan melakukan 5 tips tadi, yaitu mencatat pendapatan, yang kedua membuat pos-pos pendapatan, menentukan skala prioritas, yang keempat yaitu kita menghindari mencicil, dan yang kelima mengurangi resiko. Nah, kita bisa menyisihkan sebagian uang kita untuk menabung, entah itu berapa, itu nanti ketentuannya ya tergantung dari kalian masing-masing. Nah, tipsnya ada 5 tadi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.